Muslim atau Islam, kalau nggak salah karena saya bukan orang Arab, itu artinya kan selamat. Ya. Nah, makanya kalau kita itu mau selamat, kita harus mengakui kalau orang Jawa, sak temene wis ora ana apa-apa lan ora ana sapa-sapa sing ana amung ingsun. Ini terkait dengan syahadat, Pak. Bahwa ketika orang yang mau masuk Muslim itu, pertama yang wajib diucapkan adalah kalimat syahadat. Itu kan merupakan suatu baiat, ya. Kadang saya berpikir gini, Pak, kok segampang itulah ketika kita dibaiat dengan membaca kalimat syahadat, gitu, kita sudah bisa diakui menjadi Muslim. Padahal padahal ketika Pak Darno misalkan mau mengangkat murid kan harus ada beberapa tahapan lah untuk misalnya ritual dan sebagainya. Nah, kok segampang itu? Nah, itu bagaimana pemahamannya Pak Darno terkait dengan baiat itu? Begini, sesuai dengan cerita leluhur-leluhur kita. Apakah karena agama dia melakukan kebaikan? Apakah karena agama dia itu mempunyai ketentuan itu untuk semua? Maksudnya untuk kalangan banyak. Kan gitu. Lah, Muslim atau Islam, kalau nggak salah karena saya bukan orang Arab, itu artinya kan selamat. Nah, makanya kalau kita itu mau selamat, kita harus mengakui kalau orang Jawa, sak temene wis ora ana apa-apa lan ora ana sapa-sapa sing ana amung ingsun. Karena ingsun artinya luar dan dalam, maka luar dan dalam inilah supaya kita tuh selamat bicara kita, hati-hati perbuatan kita, perbaiki tingkah laku kita itu jangan sampai membuat orang lain merasa tersakiti. Kan itu yang dinamakan sekti sing tanpa aji, ngluruk sing tanpa bolo, sugih tanpa bondo. Bukankah kita selamat kalau bisa melakukan itu? Bukankah kita juga Islam? Karena Islam itu bukan agama. Sekali lagi saya katakan, Islam bukan agama, tapi Islam adalah perilaku. Lah, orang yang beragama tidak mempunyai perilaku itu berarti bukan Islam. Nah, apakah menemukan perilaku-perilaku orang yang ditandai Islam terus perilakunya baik? Ya ada memang, tapi kebanyakan karena menganut rumah yang dibangun segi 4 kotak-kotak, maka senengane tetap mengkotak-kotakkan orang. Kalau nggak sealiran berarti kafir. Gitu. Sampai bahasa pun itu disuruh belajar. Nah, apakah orang Inggris kalau mau belajar Jawa, walaupun kepletot, tapi kan dia sedikit-sedikit paham toh. Kalaupun salah itu wajar karena bukan orang Jawa. Orang Jawa pun di saat ngomong tentang Inggris, salah pun juga wajar karena kita bukan orang Inggris. Memang kalau kepengen lebih tahu itu belajar ke sana. Tapi apakah kita mengartikan no itu harus belajar ke sana? Karena no artinya itu tidak. Dan kalau ditanya di sana, tidak itu dicari dari sebab dan musababnya. Sehingga kita bisa mengucapkan no. Tapi karena yang kita tahu no adalah tidak, ya sudah kita percaya bahwa di saat kita mau ngomong tidak, kadang sungkan untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah modern, maka cukup dengan no. Contohnya, di saat Mas Indra menanyakan tentang alif lam lam ha. Di situ ada pertanyaan belajar dari huruf hijaiyah mana? Kan wajar kalau saya itu enggak. Wong ini lo enggak merugikan siapa-siapa. Wong Tuhan saja enggak merasa dirugikan. Loh kok kawulane merasa dirugikan nih lo? Merasa ngamuk-ngamuk. Ya, itu kan berarti dia tuh bertuhan tapi tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Bertuhan tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Kan gitu. Tuhan saja disebut Gusti selama ini enggak pernah marah kok. Kalau di sana disebut Allah, lu kok manusia nih bingung perkara sebutan.
Makanya sadarlah supaya senang, supaya bahagia, supaya dapat pencerahan. Dan bahagia, senang, dan pencerahan itulah sifat Tuhan yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa Islam itu agama paling ribet dan banyak aturan. Nah, menurut pandangan panjenengan pripun, Pak? Islam dalam artian saya, dalam pengertian saya, Islam itu nggak ada yang ribet. Yang ribet itu manusianya. Makanya kembali lagi, manusia yang otaknya menclek. Itulah yang bikin ribet Islam. Tadi kan sudah saya terangkan bahwa Islam itu mencari keselamatan. Mau seorang mencari keselamatan harus ribet? Kan enggak toh? Nah, Islamnya apakah orangnya? Kan itu orangnya. Nah, kalau menganut ajaran-ajaran yang seperti itu yang ribet, ya wis nek mati we tekuni wae supaya urip niku ribet terus. Kita itu tinggal bagaimana tuh caranya hati kita tuh bahagia. Bagaimana tuh caranya hati kita tuh bisa menerima. Makanya hidup susah pun tuh tandanya orang tuh jauh dengan Tuhan. Karena hatinya juga nggak pernah mendapatkan kesenangan. Maka apa yang kita bisa perbuat? Itu senangi, tekuni. Nanti juga akhirnya juga senang. Gitu. Tapi kalau belajar saja, mengerjakan saja sudah ribet, sudah ruwet, nanti yang kita dapat juga keruwetan. Semerawut, Pak. Semerawut. Jadi kuncinya itu. Wong kita usaha saja belum tentu dapat, apalagi yang kita tidak usaha sama sekali. Lah usaha itu bukan qomat kamit, bukan membaca-baca mantra, itu penghibur namanya. Kalau usaha itu ya fungsikan Tuhan itu dengan semestinya. Maka kalau kita mengharap kehadiratnya, artinya kita supaya itu fungsi semua apa yang di dalam tubuh kita. Supaya Tuhan itu memberkati, supaya Tuhan itu mengeluarkan berkahnya. Nah, urung-urung awak dhewe ora yakin. Kiyakine nek qomat kamit nek umak-umi. Pertanyaane sing umi-umi sapa sing mbok umi-umi kuwi sapa? Ngoten lho. Ngerti ora sing diumi iku apa maknane. Lah ngoten lho. Mesti ra ngoten. Umak-umi niku monggo karena umak-umi itu tanda menghibur hati kita supaya kita yakin. Ngoten lah. Lah itu diimbangilah dengan gerakan-gerakan tubuh untuk memfungsikan Tuhan itu supaya Tuhan membawa berkah dan memberkati dan memberikan. Mangane nek enten donga sing diwaca iso Gusti niku maringi segala-galanya. Tulung paringi alamate kula tak dugi tak nyuwun donga niku sinten mawon tiyange. Ngoten. Nah, ini terkait sejarah Nabi, Pak. Mungkin nanti Pak Darno bisa menjelaskan dari versi Jawa gitu. Kan ada istilah tahun gajah gitu. Burung ababil. Nah, kadang kalau pikir tahun gajah itu maksudnya apa ya? Wadah-wadah. Menawi panjenengan saged mangke dijelaskan menurut versi Jawa, Pak. Terkait dengan tahun gajah, burung abil, sebenarnya itu mitos apa fakta? Karena Jawa tidak mengenal nabi. Masalahnya sing dikenal niku dewa. Dan wong Jawa niki wis paham bahwa urip niku ana kasar ana alus. Sing kasar niku jasad, sing alus niku dewa. Nah, nabi karena kebanyakan juga manusia, berarti sama dengan kita. Lah sejarah itu sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu itu sulit untuk ditelaah sampai sekarang. Niku lho. Saat ini ora usah ngomong tentang nabi sing tahun gajah, sing burung ababil. Ceritane Prabu Angkling Darma. Ki Mbak. Ya, dengan perjalanan hidupnya. Apakah semuanya juga menelaah perjalanan itu? Dan apakah semua orang Jawa itu juga percaya bahwa perjalanan Angkling Darma niku kados ngoten niku? Kan belum tentu. Apalagi itu cerita orang masa lalu. Apalagi gak ada hubungannya dengan kita. Nah, kalaupun itu dipercaya dan perlu ditelaah dengan versi Jawa, untuk apa kira-kira?
Nek kula niku alung karena ini nyata bagaimana asal mula Sungai Bengawan Solo. Alung ngoten. Karena di sisi lain sungai adalah penampung air hujan yang alirannya disatukan untuk mengiring dia ke lautan. Keduanya, ternyata Sungai Bengawan Solo adalah sangat besar faedahnya di saat musim kemarau untuk menghidupi padi dan bisa menghidupi beberapa manusia, jutaan manusia. Kan mendingan belajar itu daripada kita belajar sejarah-sejarah Nabi. Untuk apa?